Pemirsa, ini kita lihat bagaimana sebenarnya definisi santet dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kita lihat santet, sihir atau tukang, itu bisa diartikan memang terkait dengan sihir atau terkait dengan sesuatu yang magis, ya magic. Kemudian teluh, apa perbedaannya? Ternyata menurut KBBI adalah ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain atau tenung. Itu adalah definisi ataupun arti kata-kata tersebut berdasarkan Kamus Besar. Kemudian guna-guna. Nah, guna-guna ini adalah jampi-jampi atau mantra dan sebagainya untuk menarik hati orang atau punya daya pengasih. Baik, itu adalah definisi kata-kata tersebut yang sepertinya berkaitan erat dengan hal yang kita bahas pada malam hari ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi mungkin Pak Yai punya pandangan mengenai santet ini dari sudut pandang hukum Islam. Ya, sebenarnya santet kalau dalam bahasa Arab tadi udah benar adalah sihir. Sihir itu adalah mencelakakan orang lain dengan cara menggunakan berbagai media. Ada yang menggunakan media jin, ada yang menggunakan media setan, ada yang menggunakan media tadi mungkin adalah gerakan yang dari metafisik ya untuk kepada orang lain itu. Jadi intinya sihir itu di dalam Islam diharamkan. Nabi pernah juga disihir. Makanya Nabi mengatakan kalau Anda kepengen lepas dari sihir, makanlah setiap pagi itu 7 kurma ajwa. Anda tidak akan kena sihir. Atau kita pagi-pagi itu zikirnya adalah biar nggak kena setan, nggak kena sihir itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Lalu baca akhir surat Al-Baqarah. Itu bagian dari kita menolak sihir. Artinya kemungkinan tadi orang-orang yang bicara negatif ke kita juga orang nggak setuju lalu kita diberikan umumnya bahasa-bahasa negatif kena pada kita. Oleh karena itu di dalam Islam kan dilarang la yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman. Nggak boleh bagi seorang muslim mengancam orang muslim lain. Jadi ngancam-ngancam tuh nggak boleh. Jadi bahkan kita nuding orang lain dalam sebuah hadis itu dilarang. Jangan Anda pernah tuh nuding orang lain dengan menggunakan pisau. Kamu begini. Khawatir pisau ini kelepasan. Kayak kita kena halusinasi, bahasa kita halusinasi. Nah, kalau bahasa kita jangan sampai Anda kena setan. Karena sebenarnya setan itu adalah sesuatu yang mendorong pada keburukan. Bisa berupa memang setan itu sendiri, bisa juga ada sesuatu yang menjadi halusinasi dari kita menjadi setan sebenarnya. Makanya orang pun yang ngajak keburukan dia setan. Jadi setan itu bisa berupa sifat. Bukan makhluknya sendiri, sifatnya adalah sifat setan. Oleh karena itu ketika kita ngancam keburukan pada orang lain, dia akan mewariskan keburukan itu. Makanya kita dianjurkan pertama adalah husnudzon, berbaik sangka. Yang kedua itu kita mengatakan yang baik atau kita diem. Jadi kalau kita mamanya tidak baik, tidak suka, ini juga kepada orang tua mungkin sekalian ya, atau kepada kita semua yang dalam keadaan emosi, kita jangan sampai bicara yang buruk apalagi pada anak kita. Nanti Allah akan catat anak itu jadi buruk kayak semacam doa gitu, apalagi ibu kepada anak. Iya. Kita aja itu kepada, yang orang-orang bilang ucapannya mandi tadi itu ya. Ucapan mandi apalagi orang tua kepada anak. Kita pun kepada orang itu jangan mendoakan celaka atau ngancam celaka itu jangan. Jadi kita kalau umpamanya benci pada orang nggak kuat nahan, ya mudah-mudahan kamu jadi orang baik, mudah-mudahan kamu kaya, mudah-mudahan kamu. Jadi kita dijadikan hal yang positif di dalam ucapan kita, jangan dibalik menjadi negatif karena apapun yang kita ucapkan itu punya pengaruh. Jadi kita benar-benar pandai memelihara ucapan kita. Zikir pun kan dari ucapan. Jadi implementasi dari hati. Jadi kalau tadi ada alam di bawah Allah sadar kita, lalu yang muncul apa? Kalau kita muslim pasti ketika lihat ada sesuatu yang kurang enak, astagfirullah, masya Allah. Tapi coba orang-orang yang latah, bisa apa-apa yang disebutkan, yang buruk-buruk disebut, yang lucu-lucu juga disebut, karena dia di bawah alam sadarnya. Maka kita biasakan zikir sehingga lisan kita menjadi lisan yang zikir, ketika kaget dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kondisi apapun kita harus mampu menahan emosi ya. Apalagi kita santet membuka asumsi saya senang kalau orang itu celaka. Nah, itu. Jadi meskipun kita bahaya marah, sekali. mungkin marah ya teman-teman barangkali merasa saya yang legal sebagai pemilik partai atau kami sebagai pengurus partai tiba-tiba orang datang marah. Saya pikir kalau di dalam politik biasanya paling matang kok. Orang-orang politik itu jangankan, mohon maaf sekali lagi, jangankan yang benar, yang nggak benar pun diucapin oleh politisi kayak meyakinkan gitu loh. yang kedua, politisi itu sifatnya diantaranya yang saya lihat, apapun kondisinya, dia tenang. Jadi kalau politisi marahan, politisi itu gerogian, itu nggak bisa jadi politisi. Jadi politisi itu tenang, kecewa pun kayak senyum. Jadi matang sekali. Oleh karena itu kalau berkenaan dengan kondisi politik begini, malah ngancam sihir, ngancam santet,
Jadi seakan-akan persoalan yang harus diselesaikan dengan hukum, ini kan hukum persoalannya. Ya. Legalitas, dan di dalam politik, ada hukum. Dikaitkan dengan yang sesuatu yang tidak tampak. Ini kan membuat mundur kita. Ya, Cara ya. berpolitik kita menjadi mundur, yang harusnya diselesaikan dengan kepala dingin, cari solusinya, lalu bicara soal kerangka hukum, kerangka politik yang beradab, itu lebih enak daripada kita masuk pada kerangka yang setback ke belakang menurut saya ya, daripada menyelesaikan masalah ini dengan cara ngancam dan apalagi menyebutnya dengan santet itu. Baik, ini kalau Kinarto kita lihat sosok politisi, pejabat, pemimpin begitu kan, itu kan sosok yang memang seharusnya intelektualnya tinggi begitu kan, yang sangat logis dalam berpikir begitu. Tapi kemudian kalau Kinarto tadi di awal sudah berkata, ini kalau sampai mengucapnya seperti itu berarti memang akrab di telinga, entah masuk segala macam. Artinya hal santet seperti ini juga cukup dekat dengan kalangan seperti itu, kalangan pejabat yang harusnya relatif berpendidikan tinggi dan juga menggunakan logika. Iya, kepercayaan itu bukan berkaitannya dengan pendidikan tinggi seseorang. Lingkungannya sekitar mempengaruhi enggak? Kalau orang yang berpendidikan tinggi ataupun orang yang tidak berpendidikan tinggi, namun lingkungannya tidak mempengaruhi, dia nggak akan mengenal kosakata santet. Dia tidak akan mengenal kosakata kekerasan. Jadi kata santet adalah kekerasan. Seorang politisi seharusnya mampu menguasai dirinya. Ketika seseorang itu tidak mampu menguasai dirinya, muncullah memori-memori purba yang ada di dalam pikirannya itu akan muncul. Yaitu bersifat kekerasan, mengancam. Lah, hal-hal yang mengancam itu membuat orang takut. Lah, padahal mengancam itu tandanya, orang yang mengancam tandanya justru orang yang mengancam itu dirinya sedang terancam. Sedang terancam. Ada kekhawatiran dan ketakutan. Karena kekhawatiran dan ketakutan, mereka berbalik dengan topeng seperti itu mengancam. Justru ibu ini dalam kondisi tidak damai. Dan bahkan saat ini pun juga tidak damai, menyesal. Walaupun menyesal pun tetap nggak damai hatinya. Itu mau tidur keingetan. Wah, banyak orang protes, banyak ini keingetan nggak tidur. Perlu mohon maaf, terutama pada Tuhan. Ya, setelah itu kuasai. Mari mulut itu ucapkan yang baik-baik. Sehingga ucapan kita itu didengar, kata Pak Kolil tadi, Pak Kiai. Orang yang mendengar itu dengan indah. Betul. Harmoni, menenteramkan. Itulah tugas kita seperti itu. Baik, Pak Kiai mungkin pesan juga, ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk para pejabat yang ucapannya, tindak tanduknya dicontoh oleh masyarakat. Iya, sebenarnya kita harus mampu sekarang mengendalikan emosi kita, terutama ucapan. Termasuk saya menasihati diri saya sendiri, kadang-kadang nggak terasa tapi video di mana-mana sehingga bisa direkam, bisa diviralkan. Kalau dulu mungkin hanya orang dari lisan ke lisan. Oleh karena itu dalam kondisi apapun kita harus mampu mengendalikan dan juga mampu mengatur ritme ucapan kita. Makanya kita seringlah banyak berdoa. Saya menyampaikan doa saja biar kita ini mudah dikendalikan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gitu. La yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Jadi yang kita ucapkan hanya yang benar, kalau kita mengucapkan yang kita pahami, dan yang kita ucapkan adalah membuat sesuatu yang kita pahami dan memahamkan orang lain. Baik, ini atau mungkin singkat penutup juga. Iya, penutup kita harus setiap hari bergembira sebagaimana anak kecil. Sering-seringlah mari kita sering tiap pagi kita menyanyi di sini senang, di sana senang. Ini akan menggerakkan. Ketika ada semangat di sini senang, di sana senang, kita ketemu seseorang pun juga akan senang. Ya, jadi kita harus tetap bergembira, ikutin, rawat tubuh dengan baik-baik. Makanan yang baik, oksigen yang baik, dan minuman. Air juga perlu diminum dengan baik. Itu sebagai contoh bahwa kita merawat tubuh. Apabila orang bisa merawat tubuh, orang bisa akan merawat pikirannya. Titik pusat antara pikiran dan tubuh ataupun pikiran tubuh dan jiwa adalah nafas. Ketika orang marah, nafasnya terengah-engah. Ketika orang tenang, nafasnya pun juga tenang. Ibu tadi pasti nafasnya terengah-engah. Untuk itu jadilah kita kemanapun kita bisa menjadi terang. Kita menjadi harmoni kemanapun saja. Di mana ada kegelapan, jadikanlah kita membawa pengharapan. Baik, itu. Hati yang selalu gembira, lisan yang selalu terjaga, dan juga selalu terucap doa. Itu yang kita harapkan bersama, sehingga kita kemudian jauh dari keburukan. Pak Kiai Kolil Nafis, terima kasih untuk waktunya, sudah memberikan pandangan juga. Kinarto, terima kasih juga untuk waktunya, sudah hadir dan juga bisa memberikan pandangan pesan kepada kita semua. Baik.